Oke, melanjutkan dari video sebelumnya, setelah kita membuat teras, kemudian lantai carport, taman, dan beberapa penyesuaian, kita bisa mulai membuat lantai 2 dari plat lantainya terlebih dahulu. Untuk membuat plat lantai, kita sama seperti membuat lantai 1 ya teman-teman. Kita menuju ke lantai 2 terlebih dahulu. Kemudian, pada tampilan lantai 2, jika belum seperti ini, kalian bisa setting di view range. View range ini sangat penting ya, sama underline ini juga penting. Untuk lantai 2, untuk pembuatan plat, kalian gunakan settingan dengan top, bottom, dan levelnya di associate level ya teman-teman. Tapi yang perlu di note di sini adalah pada bagian associate level lantai 2 yang bawah ini, yang bottom, dan yang level ini. Dimana pastikan ini merupakan minus yang nggak lebih daripada balok struktur yang kita punya. Misalkan balok struktur kita punya adalah 1540, dan kemudian kalau nanti ada balok anak dengan ukuran 1520, kita bisa pakai itu juga. Nah, di sini kan 1540 atau 1520, maka pastikan di sini nggak lebih dari itu. Kita misalkan 0,15. Untuk levelnya sama, 0,15. Kita pastikan sama saja. Kita apply dan oke. Nanti akan muncul tampilan balok-balok yang sudah kita buat di sebelumnya. Nah, untuk plat lantai sendiri, kita buat dengan struktur yang floor. Tadi saya sudah buat, saya bisa hapus dulu. Kita buat ulang saja. Cek non, kemudian lantai utama 2 ini. Oke. Nah, kita buat di struktur, kemudian di floor yang struktural. Nah, ini kan floor struktural. Kemudian kita, karena untuk lantai, kita buat plat lantainya terlebih dahulu. Baru nanti kita lapisi dengan lapisan finishing keramik dan juga plaster. Pertama kita ambil dari yang generik atau generik saja. Kita coba cek mana yang lebih cocok. Kita ambil generik, kita edit type. Kita duplicate, kita beri nama plat lantai 150 mm. Dan kita coba edit struktur materialnya, kita ganti menjadi, ini kan saya sudah buat tempat, kita delete aja. Kita cari yang namanya concrete. Nah, ini ada concrete cast in place, kita klik kanan dan duplicate, kita buat beton plat. Oke. Kemudian kita ini udah biarkan, kita apply dan oke. Kemudian oh ya, untuk render ininya biarkan gini aja. Oke dan oke. 15 cm. Untuk lantai standar biasanya itu ukuran 15. Ini udah sesuai sebenarnya. Tinggal apply dan oke. Nah, kita buat lantai itu mengelilingi dari balok yang kita buat. Kita coba cek apakah ada void di antara beberapa balok ini. Nah, ini di lantai 2. Ini balkon, ada plat sendiri. Nanti di sini pastikan ada balok di depan. Ini nggak tahu ada plat atau enggak. Kita lihat nanti pas finishing. Ruang keluarga ini plat semua dan ini ada void tangga. Nah, kita bisa pastikan di void tangga ini pasti ada baloknya nanti ya. Oke. Karena di sini kan belum ada. Kita kerjakan dulu plat yang bisa dikerjakan. Nah, misalkan di sini kita buat aja pakai rectangle karena ini udah kotak, kolomnya kan sesuai. Kalau belum, pastikan motong kolom ya. Misalkan ini ada lebaran gini. Nah, tonjolan gitu pastikan mengikuti ya. Karena ini kita kotak, kita buat aja kotak. Buat seperti ini. Kemudian lantai 2, offsetnya biarkan sini, kita centang. Nah, lakukan hal yang sama pada setiap area. Kemudian kita sudah, ini kita klik, kita CS saja, ketik CS. Dan kita buat bundar ini, kita buat di sini. Oke, centang. Pastikan membuatnya satu-satu ya teman-teman. Jangan langsung bareng. Oke, klik CS, klik kotak ini, klik di sini. Oke, klik CS, klik kotak ini, klik di sini. Oke, klik CS, klik kotak ini, dan klik di sini. Oke,
kita masih kurang satu ini, kita perlu membuat pembalokan terlebih dahulu. Kita buat balok beam, karena ini beam ini yang beam utama, kita buat aja beam balok anak saja untuk daerah sini, hanya untuk pembagi kan. Kita buat dari struktur beam, kemudian kita edit type, apakah ada 1525, kita duplicate, kita buat ukuran 1525 saja. Kita klik OK, kita ubah ini 0,25 dan apply dan OK. Kita taruh saja sembarang gini. Oke, kita klik, kita pastikan untuk levelnya di lantai 2. Dan untuk mengatur jarak ini, jarak bagian dalam, kita bisa menggunakan annotate, align, dan klik ini, klik bebas. Dan escape 2 kali, klik baloknya, klik angkanya. Beri ukuran sama seperti void tangga. Misalkan di sini kita cek 0,7 atau 70 cm. Berikan ukuran yang sama, karena satuannya meter, bisa langsung dipakai seperti ini. Tinggal kita delete. Oke. Kemudian kita buat ini, kita klik JS. Kita buat kotak, kita buat di sini. Dan centang. Nah, ini ada span ini cuma arah ya. Kita bisa hapus saja. Ini digunakan untuk nanti pas struktural analitik. Nah, karena sudah selesai, kita bisa mulai membuat keramiknya terlebih dahulu. Kita kembali ke arsitektur, kemudian yang floor, yang arsitektural tapi teman-teman. Oke, kita ambil dari lantai utama, kita edit type, kita duplicate saja untuk kita ambil keramiknya, karena di sini 2. Di sini kalau kita lihat, nah ini kan masih ada tanah uruk, rabat, spesi, dan lain-lain. Kita edit, kita hapus saja untuk tanah uruk, pasir uruk, dan lantai kerja. Sisakan spesi 2 cm dan keramik 1 cm. Oke, dan apply. Oke. Dan kita bisa mulai tutup ini semua. Atau kita tutup nanti saja, teman-teman. Karena kita belum menambah dinding. Kita cek. Dinding di sini mana aja sih? Ini. Nah, kita buat yang di dalamnya balok-balok ini terlebih dahulu. Oke. Kita buat menggunakan ini. Kita buat dari sini. Atau kalian bisa modifikasi dari kayak kotak gini ya. Klik area sini. Kemudian kan beloknya sini kan. Klik dulu sini. Sini. Dan klik dulu area sini. Karena satu area kan. Ini klik area. Kemudian kalian hapus ini. Karena ini kan nggak akan kepake juga. Nah, kalian bisa gunakan trim. Ini trim ke sini. Kemudian ini di delete aja. Trim dari sini menuju ke sini. Oke, nyambung. Ini menuju sini. Menuju sini. Oke, mungkin itu lebih efisien. Kita centang. Kemudian kita pastikan, oh ya, kita kan nggak ini ya, tadi ya. Kita tap dulu. Oh, masih belum kelihatan. Kita ke 3D. Kok belum muncul? Kita coba delete 1. Nah, kita coba hide 1 elemen aja. Kita klik ini. Kemudian kita pastikan ininya plus ya, teman-teman. 0,02. Atau ketebalannya kan 3, 0,03. Nah, kemudian kalian nyalakan lagi head-nya dengan klik reveal head element, klik seleksi semuanya, klik kanan, gini, atau pakai 3D aja. Mana reveal? Oh, atau kita hide dulu yang bagian atas. Kita hide in view element. Oh, ini sudah nyala, teman. Coba di lantai 2. Hide in view element. Nah, ini kan masih belum nyala. Caranya gimana? Kalau diseleksi semua gini, klik kanan, unhide view element. Nah, ini juga klik kanan, and view element. Nah, kita coba matikan.
Kita coba cek di 3D. Ini juga belum kan? Unhide view element. Klik ini ya teman-teman, kayak lampu ini. Kemudian kita matikan. Kita cek dengan menggunakan cut. Mana cut? Ini cut. Ada kayak gambar section ini. Klik dan klik. Kemudian kita klik kanan di cut, go to view. Kita cek. Nah, ini kan sudah muncul ya. Plat, kemudian ada balok. Ada ini, ada balok induk di sini, ada balok anak di sini, dan ini ada lapisan keramik dan spesi. Kita close, kita hapus saja cut sectionnya, nggak apa-apa. Oke, kita delete. Kita oke. Nah, setelah jadi, kita bisa membuat tangga terlebih dahulu sebelum kita membuat dinding. Nah, kita masuk ke lantai 1 untuk membuat tangga. Nah, kita cek untuk informasi tangganya, kita lihat di sini. Kita pastikan ukuran-ukuran tangganya, seperti lebar di ujung sini, kemudian lebar ini, kemudian lebar tiap anak tangganya ini 0,25. Dari berbagai ini ya teman-teman. Ini coba cek, ini cek. Oke, terus kemudian dari ketinggian, misalkan ini ada ketinggiannya, kalau belum ya tinggal diukur gini ya. Nah, ini ketinggiannya 0,18. Dan mungkin udah cukup. Nah, ini kita bisa pakai jadi acuan. Caranya kita kembali ke Revit. Oh ya, perlu dinotis, ini tadi kan pakai tangga dengan stepping bordes ini ya, kipas gini ya. Nah, ada caranya sendiri untuk membuat bordes kipas tersebut. Pertama, kita menuju ke arsitektur, stair. Kemudian ini tadi saya sudah buat, supaya nggak bingung, kita hapus dulu. Oke, kita ke arsitektur, stair. Kita ini monolitik, kita edit aja. Kita edit dari tangga teras ini, kita duplicate, gunakan menjadi tangga utama. Kita oke. Kemudian ini kan teras 1 dan ini kan riser ini untuk kenaikannya. Kita buat sama 0,18. Thread depth-nya kita buat sama di AutoCAD 0,25. Minimum run width kita cek. Lebar tangga paling minimum. Ini kan 0,7. Ini ada 0,6 nih. Nah, kita pakai yang paling kecil 0,65. Kita buat 0,65. Kemudian untuk run type kita klik dulu. Nah, ini kita ganti. Tadi saya sudah buat 150 mm depth. 120 ini. Nah, caranya bentar, ini bisa kita hapus. Tapi di manage tadi. Nah, caranya kita cuma sama duplicate, kita beri nama. Misalkan di sini adalah 100, kita buat tangganya 10 cm tebalnya. Oke. Pastikan ini stepped dan ini sesuai ya. Nah, ini settingan ini sama kayak setting di tangga teras di video sebelumnya, yaitu di centang thread, centang riser, kemudian ini dibuat ini keramik ini dan ini kita apply dan oke. Nah, itu misalkan kalau 100 mm. Nah, kita pakainya yang 120. Dannya cuma di ini sih. Tapi pastikan ininya stepped ya. Oke. Kemudian untuk landing type, di sini saya sebetulnya sudah buat, ini ada 150 thickness, sama yang kita setting cuma ini, berubah menjadi 0,15. Kita oke, 150 dan 150 dan apply dan oke. Nah, untuk membuat ini kita bisa mulai dari ini. Nah, ini kan run, kita buat yang ini. Kemudian karena dinding ini di kanan, maka kita setting location lainnya di right. Terus langsung kita buat saja. Ini misalkan kira-kira saja ya, kasih aja bordes. Misal segini. Kemudian dari sini kira-kira mungkin bordesnya cukup segini. Oke. Nah, ini kan udah mentok nih. Kalau misalkan kita tambahkan lagi, nah, di sini akan muncul generatic automatic landing. Nah, itu karena di sininya nge-select gini. Nah, ini perlu kita tarik sesuai dengan ini. Kemudian kita buat landing
tapi kita buat yang picturans. Ini dan ini. Nah, kemudian akan jadi. Nah, masalahnya kalau kita di 3D, nah masalahnya di sini untuk tangga yang kita buat bentuknya masih seperti ini teman-teman, masih menggunakan bordes biasa. Nah, untuk membuat bordes kipas, kita perlu sketch sendiri. Nah, kita bisa jadikan acuan ini untuk sketch nantinya. Kita tinggal move saja, misalkan segini. Nah, setelah di move, kita ambil stair, kita buat yang ini, create sketch. Kita ambil pick lines, kita buat ini pastikan 0, dan kita ambil dari riser. Oke. Oh ya, ini ada satu hal yang perlu kita perbaiki dulu. Kita silang dulu, silang lagi. Nah, di sini ada slack. Karena kita mau buat tangga bordes gini, header ini dimempetkan. Caranya double klik. Nah, kemudian klik ini, klik yang bawah, klik move, klik dari ujung ke ujung, dan centang. Oke. Kemudian setelah itu kalian buat tangga dari sini. Ini harap hati-hati ya teman-teman. Karena ini agak fatal, agak susah buatnya. Klik sketch, pick lines, pastikan 0, klik riser. Nah, riser itu kenaikan. Pastikan ini pick line ya. Klik semua tangga yang naik ini. Nah, dari riser yang terbentuk ini ada angkanya berapa remaining. Pastikan nanti sampai 0 remaining ya teman-teman. Ini terakhir gini. Nah, ini kan belum create ternyata. Karena belum ada boundary-nya. Kita buat boundary dari lens biasa saja dan pastikan chain-nya mati. Nah, kita buatnya dari ujung sini ke sini. Kita pastikan gini ya, boundary itu hanya untuk kiri kanan tangga atau kenaikannya. Maka kalau ini bordes sudah beda kenaikan, maka nggak boleh dilanjut. Jadi lanjutkan satu-satu gini. Ini ke sini, ini lanjutkan ke sini. Terus ini tutup dulu, ini ke sini. Terus ini lanjutkan gini. Oke, kalian lihat dulu. Ini kan ada 4 remaining. Ya kan? Udah create 16 riser. Nah, kalian tambahkan riser, kalian buat ujung sini ke sini. Ini sudah buat, klik sini ke sini. Oke. Kemudian kalian pastikan membuat stair pad. Nah, dari sini kita buat sini ke sini. Kita lanjut sini ke sini dan ini ke sini. Stair pad ya untuk jalur tangganya. Dan kalian coba centang terlebih dahulu. Nah, kalian cek di 3D. Kita centang lagi. Nah, kalian coba pasang ini pada daerah sini. Klik, move, ujung sini ke ujung sini. Kita cek di 3D apakah sudah sampai. Nah, ini kan sudah sampai paling atas nih ya teman-teman ya. Sampai di sini ada yang namanya ini apa? Oh iya, ini ada riser yang belum ada keramiknya kayak cuma satu ini. Saya coba cek apakah ini sudah end with risernya kita matikan. Saya coba centang. Kita save the project. Nah, ini ada pemberitahuan bahwa top end-nya nggak pas. Nah, ini kan sudah gini ya. Nggak apa-apa. Ini langsung ke lantai sini. Oke. Kemudian di sini yang bisa kita atur adalah untuk railing. Railing bagian kanan ini kita nggak perlu karena sudah ada dinding. Nah, ini sudah mungkin ini sudah boleh karena ini kan langsung naik ke sini. Berarti ini untuk end ini nanti kita bisa tambahkan lantai. Oke. Kita buat dulu untuk pinggiran dari dindingnya. Kalau di AutoCAD ini ditutup oleh dinding ya. Kalau kita cek dari potongan, ini kan dindingnya segini. Potongan apa sih? Kalau kelihatan tuh. Potongan AA itu kelihatan nggak? Kelihatan ya? Enggak sih. Potongan BB yang kelihatan.
Nah, ini potongan BB. Ini ada tangga ini. Tingginya adalah 1 meter dengan dinding biasa. Oke. Kita kembali ke lantai 2. Kemudian kita buat dinding mengelilingi ini. Atau pada step nantinya saja. Setelah kita membuat seluruh dinding. Atau boleh deh. Kalau mau. Atau enggak ya, enggak usah. Tapi nanti ini kita bisa paskan. Kita akhir saja. Mungkin untuk pembuatan tangga segitu. Ini bisa kita hapus. Karena udah nggak kepakai. Nah, kita sudah membuat tangga dan lantai 2.